Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat mengikuti kegiatan pada hari yang berbahagia ini. Selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita curahkan kepada pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Kata-kata kehormatan saya yang saya hormati Bapak Saiful Bahri dan Ibu Nurbaiti selaku dosen pengampu mata kuliah seminar BK ini. Baik, di sini saya akan memaparkan presentasi proposal saya yang berjudul Strategi Guru Bimbingan dan Konseling terhadap Perubahan Akhlak Siswa di SMPN Banda Aceh. Yang pertama itu latar belakang. Nah, di sini saya menuliskan dalam latar belakang saya bahwasanya dalam proses pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2002 telah disebutkan bahwasanya sekolah itu berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dengan demikian setiap sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah wajib menyelenggarakan bimbingan dan konseling tersebut. Nah, kemudian di dalam proses belajar mengajar itu pun guru tidak terbatas hanya mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Ia juga bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian anak. Tugas seorang guru pembimbing di sekolah adalah membantu, menyukseskan, dan menyelenggarakan kesejahteraan sekolah secara berkeseluruhan. Pembinaan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengarahkan perkembangan manusia ke arah yang lebih baik. Karena itu, yang menjadi tekanan perhatian dalam pembinaan akhlak adalah perkembangan kepribadian manusia yang meliputi segi kehidupan mental, spiritual, psikologis, bukan hanya segi jasmania semata. Pendidikan sebagai tugas pembinaan merupakan kebutuhan utama bagi manusia yang dimulai sejak manusia lahir sampai meninggal dunia. Bahkan manusia tidak akan menjadi manusia yang berkepribadian utama tanpa melalui pendidikan. Nah, demikian pula dengan pembinaan akhlak pada sekolah-sekolah termasuk di SMP sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan tingkah laku siswa. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dari setiap upaya pembinaan akhlak harus ditunjang dengan berbagai unsur seperti guru atau pendidik, lingkungan, motivasi, dan sarana yang relevan. Perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku siswa dapat berjalan cepat atau lambat tergantung pada unsur-unsur yang berperan dalam pembinaan akhlak difungsikan. Lingkungan sekolah tidak hanya berupaya meningkatkan kecerdasan siswa semata, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas tingkah dan perilaku serta kepribadian siswa. Nah, oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan tema Strategi Guru Bimbingan dan Konseling dalam Membina Akhlak Siswa SMP Banda Aceh. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka di sini penulis dapat mengemukakan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling siswa di SMPN Banda Aceh? Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMPN Banda Aceh. Nah, yang ketiga itu, bagaimana peranan guru bimbingan dan konseling terhadap perubahan akhlak siswa di SMPN Banda Aceh. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu, tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui secara jelas
bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Banda Aceh. Tujuan yang kedua itu untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMPN Banda Aceh. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui sejauh mana peran guru bimbingan dan konseling terhadap perubahan akhlak siswa di SMPN Banda Aceh. Nah, selanjutnya adapun manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Nah, manfaat ini diharapkan menjadi salah satu karya ilmiah dan turut memberikan kontribusi pemikiran yang berorientasikan pada masa depan yang lebih baik, agar kelak nantinya dapat mengemban tugas sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bimbingan dan konseling pada Universitas Syah Kuala. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Nah, secara praktis sebagai bahan informasi bagi guru atau pembaca mengenai peranan guru bimbingan dan konseling terhadap perubahan akhlak siswa di SMPN Banda Aceh, secara ilmiah sebagai bahan bacaan dan informasi bagi peneliti lain yang berminat untuk mengkaji dan mengembangkan lebih peranan guru bimbingan dan konseling terhadap perubahan akhlak siswa di SMP. Selanjutnya itu kita masuk ke tinjauan pustaka. Di mana di tinjauan pustaka ini yang pertama itu peranan guru bimbingan dan konseling. Nah, untuk materi pertamanya ada pengertian guru. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Macmillan dalam Deni Koswara Halimah tahun 2008, guru adalah seorang yang dihormati dan tempat meminta nasihat untuk permasalahan-permasalahan tertentu. Jika merujuk pada definisi tersebut, guru adalah profesi yang luhur dan mulia. Banyak orang mengatakan bahwa guru adalah pahlawan, walaupun tanpa tanda jasa. Guru yang membuat orang biasa menjadi pintar, guru yang mencetak para pemimpin bangsa. Materi kedua itu ada pengertian bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling itu merupakan serangkaian kegiatan yang dituangkan dalam sebuah program layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar mereka mampu berkembang lebih baik. Untuk memahami pengertian bimbingan dan konseling secara lebih utuh, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa makna dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan dalam latar belakang tadi, bahwasanya bimbingan konseling itu tidak hanya dipatokkan untuk menjadi guru biasa-biasa aja. Namun, guru bimbingan konseling juga bertugas dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu mengenai akhlak siswa di SMP tersebut. Nah, selanjutnya itu ada bab metode penelitian. Nah, di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif, berdasarkan pada tujuan penelitian serta hasil yang ingin dicapai, yang cenderung untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang hal yang dikaji, menggambarkan teori, dan bagaimana menggambarkan realitas terhadap sasaran yang dikaji. Pendekatan dalam melakukan penelitian yang berjenis empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif.
Botgan dan Deacon berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif. Kemudian yang kedua itu lokasi penelitian dan objek penelitian. Dengan pertimbangan bahwa melihat kondisi di sekolah, minimnya strategi guru bimbingan dan konseling dalam membina akhlak siswa di SMPN Banda Aceh, sedangkan objek penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling dan siswa di SMPN Banda Aceh. Seterusnya yang ketiga itu fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini adalah strategi guru bimbingan dan konseling dalam pembinaan akhlak siswa di SMPN Banda Aceh. Yang keempat itu deskripsi fokus penelitian. Nah, dari judul penelitian ini, strategi guru bimbingan dan konseling dalam membina akhlak siswa SMP Banda Aceh, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan untuk memudahkan dan menganalisis penelitian. Penelitian ini akan menerapkan beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama itu, strategi guru bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan peserta didik. Yang kedua itu, membina akhlak adalah proses pembuatan, tindakan, penanaman nilai-nilai, perilaku, budi pekerti, perangai, tingkah laku baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia, diri sendiri dan alam sekitar yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh kebahagiaan hidup dan di akhirat. Seterusnya yang kelima itu ada sumber data. Nah, data penyusunan proposal ini menggunakan dua jenis sumber data. Yang pertama itu sumber data primer. Nah, adapun sumber data primer itu merupakan suatu data yang memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang ada di sekolah tersebut. Nah, dalam memberikan informasi yang memberikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua itu ada sumber data sekunder. Nah, data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah dari pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk 41 publikasi. Sumber data umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang terkait dalam penelitian ini. Materi selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam penelitiannya yang disesuaikan dengan kondisi dan instrumen yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam proposal ini oleh peneliti untuk memperoleh data di lapangan. Adapun data yang dimaksud di lapangan di sini, yang pertama itu pedoman observasi adalah instrumen yang digunakan sebagai acuan dalam mengamati yang akan menjadi objek penelitian. Yang kedua, pedoman wawancara adalah panduan dalam sebuah proses wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan maksud menghadirkan pertanyaan yang terstruktur agar orientasi pembahasan jelas dan tidak kemana-mana. Yang ketiga, catatan dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus. Yang ketujuh itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Yang kedua itu wawancara adalah peneliti mengadakan langsung wawancara dengan guru
atau siswa di sekolah guna mendapatkan data yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Yang ketiga itu, dokumentasi adalah bentuk pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan melalui dokumen-dokumen yang tertulis, baik-baik pada instansi terkait maupun referensi-referensi karya ilmiah lainnya. Materi yang selanjutnya itu yang ke-8 ada teknik analisis data. Nah, hasil ini akan dianalisis dengan cara deskriptif yang dipadukan dengan kualitatif dengan teknik deskriptif yang akan menggambarkan data yang terkumpul dengan cara pengembangan persen. Lalu kemudian disimpulkan dengan cara deskriptif kualitatif. Nah, untuk melihat presentasi hasil analisis data, Andi Prastowo memaparkan rumusannya sebagai berikut. Yang pertama itu reduksi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, dan penyederhanaan, mengabstrakkan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang ditulis di lapangan. Yang kedua itu penyajian data, yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan ini maka peneliti dapat memahami apa yang sudah terjadi dan apa yang harus dilakukan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Dengan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.